Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat salah satu bagian dari struktur algoritma itu adalah percabangan. Ya. Nah, jika ada percabangan maka kita harus mengendalikan aliran programnya kemana. Maka istilah lainnya disebut juga dengan struktur kendali aliran atau penyeleksian suatu kondisi. Nah, kenapa ini penting ya? Nah, seringkali ada setiap kondisi yang menuntut kita untuk memilih ya. Nah, kalau ada pilihan berarti akan ada cabang. Nah, setiap cabang atau output sesuai dengan kondisinya. Apabila kita sudah memilih salah satu cabang pasti ada konsekuensinya. Maka perlu ada mekanisme ya. Jadi program ini kan ada mekanisme penyeleksian ya, atau tata cara penyeleksian agar program ini bisa ditentukan arah alirannya kemana. Nah, contoh masalah yang memerlukan kondisi penyeleksian. Contoh, menentukan akar persamaan kuadrat. Ya, kalau menentukan akar persamaan kuadrat kan tergantung harga D, harga diskriminannya. Ya, menentukan nilai akhir huruf pada mahasiswa. Ya, nilai akhir mahasiswa itu A, B, C, D, E, B min, B plus itu ya tergantung pada nilai angka akhirnya. Nah, sehingga kita perlu mekanisme untuk menyeleksi tersebut untuk menentukan arah alirannya. Nah, di dalam program ya Pascal itu statement aliran itu kurang lebih ada 4 ya, ada 4 yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya, yang pertama if then else, if then bersarang atau nested ya, atau tersarang berarti if-nya banyak sekali ini. Lalu ada case of. Nah, kita akan urai satu persatu. Nah, kita lihat struktur dari if then ya. Nah, kalau if then, if ungkapan then statement. Ya, ungkapan itu apa? Adalah kondisi yang akan diseleksi oleh if ya. Bila kondisi tersebut terpenuhi, maka statement then akan diproses. Ya, berarti kan begitu strukturnya. Kalau kondisinya terpenuhi, statement then-nya akan diproses. Sebaliknya, jika kondisi tidak dipenuhi, maka yang akan diproses adalah statement berikutnya. Nah, bagaimana bentuk diagram alirnya? Nah, kalau dalam flowchart, ya kita akan kalau ada pilihan itu kan digambarkan oleh segi apa ya, ketupat ya seperti dia. Nah, maka berarti ini ada pilihan if kondisi. Jadi di sini pemilihannya, kondisinya apa, then aksi. Jika kondisinya benar ke sini prosesnya, jika kondisinya salah prosesnya ke sini. Oke, alirannya ke sini ke arah yang benar atau ke arah yang salah. Maksud arah yang benar itu terpenuhi syarat atau kondisinya. Begitu. Nah, contoh. Sekarang kita akan membuat program menentukan lulus tidak lulusnya ya seseorang berdasarkan ya kriteria ketuntasan minimal ya. Seandainya kalau nilai ujiannya besar dari 60 maka dia lulus. Kalau kecil dari 60 dia tidak lulus. Ya. Berarti ada kondisi. Ya, apa kondisinya berarti dalam kasus tersebut? Ya, berarti kan kondisinya nilainya yang dilihat. Berarti kondisinya kalau dia 60 berarti dan konsekuensinya apa? Konsekuensinya itu lulus atau tidak lulus. Ya, jadi di sini ada nah, ini ada kondisi. Ya, ini nilai ujian ini adalah disebut sebagai kondisi. Konsekuensinya apa? Jadi konsekuensinya kalau dia besar dari 60 maka ini tuliskan lulus ya. Nah, di dalam membuat program ya tentu seseorang itu pasti harus ada ya.
Jadi berapa nilai yang didapat. Ya, berarti seseorang harus inputkan dulu berapa nilai yang didapat. Nah, kita akan coba tulis ya. Lalu kita coba dengan Pascal-nya, dengan program Pascal. Nah, ini dia. Oh iya, ini sebelum ke contoh yang ini ada menuliskan real 72 ya, gaji 72. Kemarin kan kalau saya run ini lihat bedanya dengan total. Nah, ini. Ya, kalau gaji ini dah ada 2 angka dengan koma, ini bentuknya dalam bentuk bermakan. Jadi itu teknik penulisan. Ada, silakan dibaca di bagian materi tipe data, ada di sana ya. Oke, lalu kita masuk ke contoh ini. Kita akan membuat contoh ya, program nilai. Program nilai untuk menentukan lulus atau tidak lulusnya seseorang. Nah, apa saja berarti variabel yang kita perlukan? Ya, itu yang kita perlukan nilai. Ya, kita akan memerlukan nilai ya, nilai apa? Nah, nilai ujian. Nah, berarti kalau nilai ujian, kalau kamu mau ya langsung aja nilai ujian. Tapi kalau mau 2 suku kata ke sini, tidak boleh 2 suku kata kemarin ya. Tidak boleh dipisahkan spasi itu maksudnya. Nilai ujian, ya ini variabelnya. Nah, apa tipe nilai ujian itu? Nah, kalau nilainya itu bisa bilangan berkoma atau bilangan bulat saja, berarti kalau di dalam contoh ini itu bilangan real ya. Oke, real titik 2 titik koma. Lalu keterangan ya. Nah, ini di contoh ini lihat keterangan tipe yaitu ya, keterangan titik 2 tipenya string ya, berarti tipenya string, kumpulan karakter dengan panjang 12 ya. Boleh dituliskan panjangnya, boleh tidak. Nah, ini hanya saya mengikuti contoh yang ada di yang sudah disiapkan di slide, nanti kita akan bahas. Ketik dulu ya, begin. Ya, bagaimana program ini bekerja ya. Begin. Lalu keterangan, jadi ya, bagus ini. Titik 2 sama dengan tidak lulus. Nanti kita coba. Lalu write, tuliskan, kutip nilai yang didapat, tanda tanya, huruf, titik koma. Lalu read line, input ya. Nanti seseorang akan menginputkan ya, tadi saya tulis di atasnya nilai ujian ya. Nilai ujian ya, lalu nilai ujian. Lalu nah ini baru kondisi mengatur alirannya. If nilai ujian besar dari 60, then cat titik 2 sama dengan lulus ya, titik koma. Lalu write line ya, tulis keterangannya ya, lalu read line, lalu oke. Kita coba run. Oke, itu dia. Nilai yang didapat berapa? Kalau saya tulis 70, maka lulus yang didapat. Oke, jadi kita perlu perbaiki deh. Outputnya tidak bagus. Ini kita perlu tambahkan untuk fitur layar. Uses CRT. Lalu kita bersihkan layar. Oke, LSCR.
Lalu right ya, oke, line ini yang didapat ya, kita ini yang didapat 70, maka keterangannya lulus ya. Jadi kalau seandainya ini kalau ini masih input, nah kalau di run apa bedanya? Nah, nilai yang dapat 70, misalnya 50, maka keluar tidak lulus ya, sesuai dengan program yang kita buat ya. Jadi, nah coba perhatikan bagaimana kalau keterangan tidak lulus ini tidak ada ya. Nah, bagaimana kalau keterangan tidak lulus ini tidak ada? Coba kalau kita hapus, dan kenapa itu bisa terjadi? Kita run. Nilai yang didapat kalau 70 lulus ya. Oke, sekarang bagaimana kalau enggak? Nah, saya tulis 50. Dia tidak menghasilkan apa-apa ya. Tidak menghasilkan apa-apa. Kenapa? Karena enggak ada, ini tidak menjadi bagian yang terpenuhi, maka jadi artinya jika kondisinya tidak terpenuhi, dia akan lanjut ke baris berikutnya. Ya, dia akan cuekkan saja bagian tersebut. Ya, jadi kalau dia tulis lulus. Kalau enggak, kalau karena tidak ada keterangan tadi, jadi tujuan kita membuat keterangan itu kan supaya ada, kalau dia tidak 60 maka ada keterangannya. Maka kita tulis, maka pentingnya kita mendefinisikan nilai keterangan awal itu tidak lulus. Ya. Tidak lulus. Nah, jadi itu dampaknya ya. Jadi kalau seandainya tulisnya 50, maka komentarnya akan tidak lulus. Jadi kalau kita tulis keterangannya tidak lulus, siapapun secara default itu tidak lulus. Yang lulus itu hanya akan apabila kondisinya nilainya besar dari 60. Selain itu dia akan tulis tidak lulus. Kalau keterangan tidak lulusnya tidak didefinisikan, berarti yang kita programnya hanya akan mengikuti seleksi itu. Jadi nilai yang didapat berapa? Seseorang akan menginputkan misalnya 30. Nah, dia tidak 60, berarti dia tidak akan tulis lulus ya. Maka dia lanjut aja ke baris berikutnya, makanya kosong saja. Ya, berarti itu tidak, alirannya lepas saja gitu ya, tidak mengarahkan ke sesuatu gitu ya. Nah, berarti kalau makanya penting kita menulis sana keterangan tidak lulus. Ya, itu tuh contoh program ya untuk nilai ini ya, contoh 1. Nah, contoh 2 ini adalah program magnitude ya, nilai bilangan positif. Jadi programnya UCCRT var angka 1 real, begin, clear screen, white ketikkan sebarang bilangan, readline angka 1 sama dengan angka. If angka kecil dari 0, then angka titik 2 sama dengan min 1 kali angka. Ya, readline magnitude dari angka 5.22 adalah angka 1.21.23. Jadi di sini ada fitur ya, ada penulisan nih. Nanti dalam penulisan real itu nih, ada ini nulisnya nih. Nah, apa bedanya kalau itu ditulis, kalau itu tidak ditulis? Gitu kan. Jadi kita akan lihat apa maksud program ini. Kita coba di Pascal new ya, oke. Program magnitude, oke, magnitude, oke. Maka kita visual layar UCCRT, variabelnya itu adalah apa saja variabelnya. Kan bisa ke apa ini ya, variabelnya ada angka 1 dan keduanya itu bertipe real ya. Himpunan yang mungkin dari angka dan angka 1 itu adalah
real. Kita mulai bagian programnya. Begin. Ya. CLR SCR, clear screen, bersihkan layar. Write, oke, ini akan muncul. Tuliskan di output ini ya. Ketikkan sembarang bilangan, oke, itu dia. Titik koma, lalu read line, angka. Seseorang akan membaca angka, seseorang akan menginputkan nilai angka. Nah, definisi pertama, angka 1 itu titik 2 sama dengan angka. Ya, jadi yang diinputkan kan angka ya. Jadi angka 1 akan sama dengan nilai yang diinputkan orang. Nah, baru ini struktur alirannya. Jadi if angka kecil dari 0 ya, then angka titik 2 sama dengan min 1 dikali angka. Jadi magnitude ini nilai bilangannya tanpa memandang dia negatif atau positif ya, besarnya non negatif gitu ya, atau sederhananya mutlak gitu ya. Lalu write line, oke, write line ya, magnitude dari, oke, kutip tutup. Nah, ini tulis angka. Jadi ini berarti kan 5.22. Jadi tolong dibaca bagian tipe data ada di sana. Ya, nanti saya akan cobakan kamu simpulkan sendiri maksudnya itu seperti apa. Ya. Koma. Ya. Koma, ya sudah koma. Kutipnya adalah sama dengan kutip koma angka 1.2 1.3. Oke, saya titik koma, read line titik koma, then end. Nah, kalau kita run programnya di Pascal, sudah kita ketik tadi, ini dia, sudah selesai. Ketikkan sebarang bilangan, contoh 40. Magnitude dari 40 adalah 40 arahnya ya. Jadi magnitude dari 40 ya 40 gitu. Nah, bagaimana kalau ini jaraknya terlalu rapat, Pak? Saya mau ada teks setelah itu. Nah, ini dikasih spasi di situ. Nah, taruhan. Ini kan baru jarang dia ya. Magnitude dari min 40. Ntar magnitude itu ya nilainya 40, magnitudenya min 40, arahnya min 40. Jadi arah magnitude itu arah bilangan ya. Nilainya ya. Jadi itu dia. Itu maksud magnitude. Jadi contoh yang ada di sini. Nah, ini ada tadi kurang rapi. Ini kita bisa rapikan di program. Jadi min 30. Nah, ini di bagian adalah tadi. Nah, ini dia ya, rapat ya. Bersih. Min 2. Nah, magnitude dari 2 adalah min 2 gitu ya. Jadi kan karena yang diinputkan adalah min 2 yang diinputkan. Nah, itu jadi nilai magnitudenya. Oke, nah ini dia. Nah, ini contoh 2. Jadi percabangannya itu di sini. Jadi kita lihat ya. Jadi kalau orang menginput yang diinputkan itu adalah output, ketikan sembarang bilangan, keluar teks persis seperti read line, berarti inputkan angka. Orang akan menginputkan angka. Inputkan misalnya tadi min 2. Nah, maka angka 1 itu sama dengan angka. Berarti angka 1 sama dengan angka, maka ditulis min 2 di memori komputer. Ya. Nah, kalau angka kecil dari 0, maka angka min 1 dikali angka. Min 2 kecil dari 0 enggak? Iya, ternyata min 2 berarti magnitude dari angka. Nah, kan ditulisnya ya, angka. Nah, kan ini sama ya. Jadi ini minnya positif nih. Nah, adalah angka 1. Jadi min sama. Jadi
Magnitude dari 2 adalah min 2. Ini yang tanpa negatifnya di sini. Ya, nah ini ada 5.2. Ya, 1, 3. Okey. Lihat apa tadi kita cek lagi. Apa makna titik ini? Ya, titik 2 itu. Ini dia ya. Run ya. Okey, magnitude dari min 40. Okey, lihat. 2 itu ada 2 angka di belakang koma kan gitu ya. 3 angka di belakang koma. Mana dia? Ini dia. Ini 3 angka di belakang koma. Ini 2 angka di belakang koma. Lalu 5 ini apa? Kita cek. Kan 5 itu kan angka. Terus tulis 5. Nah. Min 5.000. Min 500.000. Min 500.000. Min 500.000 ya. Jadi yang di depan itu adalah silakan dicari tahu apa itu di bagian bahan bacaan kita ya. Jadi itu cara itu bagian pengaturan teknik mengatur bentuk luarannya ya supaya lebih cantik. Oke. Nah, sekarang silakan coba dilatihkan ya. Kita membuat program silinder ya. Nah, di sini ada yang baru nih. Ya, ada label. Ya, label 10. Ya, nah, apa artinya program nanti? Ya, kita coba di program. Ya, jadi dia akan tandai label 10 itu sebagai penanda untuk tempat kembali. Ya, programnya dia balik baca. Kita lihat gunanya apa. Di program silinder uses CRT label 10.2 var rt, isi titik 2 real jawab tipenya karakter begin clear screen 10 ya. Ini ada 10 juga di bawahnya. Write line ya, write ketikan jari-jari lingkaran alas ya. Read line R gitu ya. Write ketikan tinggi silinder, read line T. Isi 3,14 kali R kali R kali T. Write line isi silinder tersebut adalah isi 9.2. Write Anda ingin mengulangi lagi ya atau tidak. Jawab ya. If jawab Y or jawab Y then go to 10. Di label itu lawannya adalah go to. Ya, temannya adalah go to. Nah, ini silahkan Anda coba ya. Coba di Pascalnya sendiri ketikan seperti ini. Kalau ada kesalahan error akan ada pesan kesalahan. Silahkan diperbaiki ya. Silahkan ditanyakan di grup atau grup WhatsApp kalau ada pertanyaan coba mengenai hal yang dicoba ini. Ya. Oke, jadi yang baru di contoh ini ada label. Label itu sebagai suatu penanda ya, benchmark untuk kita gunakan dengan temannya goto ya. If-nya kita pakai di sini ya. Jadi cabangnya itu di sini. Kita kan kasus contohnya sekarang kan percabangan ya. Jadi kita buat program menghitung volume dari suatu tabung ya. Nah, biasanya kan kita inputkan ya. Inputkan sekali kan dia langsung keluar biasanya di program. Nah, sebagaimana kalau sudah keluar kita kasih pertanyaan diulang lagi atau tidak ya. Nah, kalau dia jawab iya, maka dia kembali ke 10, kembali lagi ke sini. Ya, kembali lagi ke 10. Ya. Nah, tuh. Nah, if-nya percabangannya nih di sini, jawabnya ini. Jadi go to 10. Nah, ya harapannya ini dicoba, silakan dicoba sendiri dengan program Pascalnya dan pastikan luarannya seperti apa. Nah, kita masuk pada bagian kedua, struktur if dan else. Ya. Nah, struktur if dan else merupakan pengembangan dari struktur if then ya. Nah, jadi bagaimana sintaknya? If kondisi then statement 1, else statement 2 ya. Nah, kalau yang pertama if then, kalau tidak terpenuhi kondisi dia lanjut saja ke baris berikutnya. Jadi apa yang terjadi di baris berikutnya dia akan mengikuti ya. Artinya apa? Kondisi tersebut diabaikan saja ya. Jadi sebagai contoh kalau kita misalnya berjanji ya, jika besok hari hujan ya, ya saya akan datang ya.
Nah, besok hari ndak hujan, ya ndak datang kan ndak ada masalah, lanjut aja aktivitasnya masing-masing. Ya. Nah, jadi kalau dia if then else, kalau ndak hujan apa? Jadi pilihannya tertutup, close, tidak bersifat open, ya. Jadi kalau ndak ini maka ini, ya, seperti itu, ya. Jadi if then, jika kondisinya terpenuhi lakukan ini, kalau tidak yang ini, gitu ya, statement 2 begitu. Nah, statement 1 dapat berupa block statement akan diproses bila mana kondisi yang diseleksi benar terpenuhi. Sedangkan statement 2 dapat berupa block statement akan diproses apabila kondisi yang diseleksi tidak terpenuhi. Ya, jadi beda ya. Nah, ini dia. Ini dia flowchartnya. Jadi kondisi if. Kalau dia benar, maka dia ke statement 1. Kalau dia salah, maka dia ke statement 2. Ya, ini konsekuensinya. Jadi tidak ada di luar ini. Ya, hanya dua ini. Lalu lanjut ke baris berikutnya. Flowchartnya begitu. Nah, ini contoh. Ya, contoh 3. Program nilai. Nilai ujian bertipe bilangan real. Begin. In output. Nilai yang didapat berapa. Baca nilai yang diinputkan. Kalau nilai besar dari 60. Then tulis lulus. Ya. Else tidak lulus. Ya, berarti kalau tadi, kalau mau ndak pakai else, kita perlu dengan keterangan. Ya, definisikan orang ndak lulus dulu. Ya, sehingga kalau ndak dia ndak lulus gitu ya. Kalau tidak ada dihapus keterangan yang tadi di contoh pertama di if then, maka dia lanjut aja kosong saja, tidak ada komentar. Tapi kalau pakai if then else, nah kita aja bisa seperti ini. Ya, kalau else-nya tulis ndak lulus. Ya. Nah, seperti itu contoh sederhananya. Ya, nah kalau kita coba di Pascalnya. Dari Pascalnya ini program nilai ya. Oke, nilai ujian. Nilai ujian ya, jangan sama pula nilai ujian. Nanti kalau sama nanti duplikat pesannya. Oke, file ya, UC CRT kita bersihkan layar. Mana? Bar nilai uji, tak boleh 2. Nilai ujian ya tipenya real ya, real. Lalu kita mulai program utama, begin. Oke. Right. Oke. Right, nilai yang didapat. Nilai yang didapat. Oke, nilai yang didapat kurung titik koma lalu read line. Apa yang di read itu nilai ujian. Oke. Nah, ini nilai ujian ya. Oke, nah ini baru syaratnya. If nilai ujian ya besar dari 60, then ya, then Redland lulus ya. Nah, biasanya kan kita batasi dengan titik koma ya. Nah, karena di else ini dia masih lanjut, tidak ada titik komanya, maka lanjut aja tulis else Redland. Nah, tidak lulus, baru dia kasih titik koma. Berarti ini satu baris semua, satu paket gitu ya. Baru read line lalu n. Oke, kita coba tes run, save dulu. Program nilai 2 ya, sudah. Oke, nilai yang didapat 50, tidak lulus ya.
Ini clear screen-nya belum dipakai ya. Oke, kita pakai dulu clear screen-nya. Oke, itu dia. Oke, nilai yang didapat misalnya 99, lulus. Ya, nah, seperti itu. Ya, itu suatu program sederhana ya untuk bagian ini. Ada if bersarang. If bersarang struktur idenya sama dengan if tadi, cuma di dalam if itu ada if yang lain. Ya, if kondisi 1, then if kondisi 2, then statement 1, else statement 2. Berarti dalam if itu ada if, ketika dia sudah di dalam if itu ada if lagi, maka dia disebut if-nya bersarang. Ada bentuk lainnya, if kondisi 1, then ya begin, ada subprogram di dalamnya. Begin if kondisi 2, then statement 1, else statement 2. Berarti kan ini strukturnya ada subprogram di dalamnya. Ya, lalu masuk ke statement 3-nya. Ya, nah, kita silakan coba, tugas Anda adalah merancang program yang ada if bersarangnya. Ya, silakan dicoba buat. Lalu berikutnya adalah struktur case of. Ya. Nah, pemilihan proses menggunakan statement if selalu didasarkan atas dua pilihan yang dapat terjadi. Jika untuk mentes lebih dari dua pilihan menggunakan statement if jamak ya atau if bersarang tadi. Untuk mengatasi pemilihan proses lebih dari dua pilihan, ya, maka ada lagi cara lainnya selain if bersarang. Kita gunakan statement case of, ya. Nah, ada dua contoh statement case of, yaitu case of dan case of else. Ya. Nah, case of mempunyai satu ungkapan logika yang disebut selector dan sejumlah statement yang diawali dengan label permasalahan atau case label yang mempunyai tipe yang sama dengan selector. Statement yang mempunyai case label yang bernilai sama dengan selector akan diproses, sedangkan statement lainnya tidak. Jadi hanya yang sama yang dia proses. Contoh, ini bentuk strukturnya. Case ungkapan of. Label 1, statement 1, label 2, statement 2, label n, statement n, lalu n. Ya. Yang perlu diingat bahwa semua kemungkinan nilai ungkapan yang dihitung harus dinyatakan dalam label kasus. Jadi semua kemungkinannya harus dilabel dalam kasus. Jika nilai ungkapan yang dihasilkan tidak dapat dalam label kasus, langkah yang akan diambil adalah statement case of tidak akan terdefinisi. Nah, itu programnya tidak jalan. Kalau hasilnya tidak ada di label, maka programnya tidak jalan intinya. Nah, ini contoh ya. Contoh yang menggunakan case of ya. Contoh program nilai ujian USIS CRT, nama mahasiswa string panjangnya 25, nomor induk string 5, skor integer, index skor integer, begin text background 4. Nah, ini ada yang baru lagi ya. Text background 4. Jadi ini apa nih? Ya. Warna. Silakan dicoba ya. Jadi ini sebagai contoh, harapannya dicoba sendiri. Begin text background 4, clear screen, white ketikkan nama mahasiswa, readline nama mahasiswa, readline ketikkan nomor induk mahasiswa, readline nomor induk ketikkan nilai ujian, readline score, readline index score. Nah, ini dia. Index score sama dengan skor div 20. Berapa skornya dibagi 20. Kalau skornya 4,5 maka nilainya A. Kalau skor ini 4 dan 5, maksudnya 4,5 ini 4 dan 5 ya. Ya, nilainya A. 3 nilainya B, 2 nilainya C, 1 nilainya D, 0 nilainya E, lalu N. Ya, N. Jadi ini tanda untuk struktur case of ya, ini karena ada label di sini. Nah, ini. Ini pilihan case ungkapan of, label 1, statement 1 sampai N. N-nya ini. Nah, lihat ini contoh. Jadi case index score. Jadi index score-nya yang menjadikan proses seleksi. Kalau labelnya nilai hasilnya itu div 20-nya hasilnya 4 atau 5. Ya, div, skor div. Berarti kan bilangan bulatnya aja ditampilkan ya. Nilainya kasih A. Kalau dia 3 kasih B. Kalau dia 2 kasih C. Kalau dia 1 kasih D. Kalau 0 kasih E. Lalu N. Nah, diakhiri dengan N. Begitu strukturnya. Nah, silakan ini contoh ini dicoba.
Ya. Nah, ini ada latihan. Ya. Latihan program diskon, variabel pembelian. Ya. Variabelnya pembelian potongan, tipenya integer begin, total pembelian, readline pembelian, cash pembelian off, ya. 0 sampai 1000, berarti ini tipe datanya enumerasi, itu ya, subrank ya, subrank mau. Tipe datanya subrank 0 sampai 1000, potongannya 100. Kalau 1001 sampai 10.000 potongannya 500. Kalau dia 1001 sampai 30.000 potongannya 2000. Jadi kita kalau ada orang belanja, dia kata kasih potongan sesuai berapa jumlah belanjaannya. Nah, redline jumlah pembelian. Jadi tuliskan pembeliannya, ini sediakan 7 ya. Jadi ini titik 27 ini dia akan mulai dari 7 digit ya, dari belakang gitu ya. Silakan dicoba apa titik 27, cari tahu di program Pascalnya. Redline potongan, RP potongan 7. Jadi kalau 7-nya ini dihapus, apa konsekuensinya sehingga kamu akan tahu apa gunanya itu ya. Redline ada garis ya, jumlah bayar berapa, pembelian potongannya berapa, lalu N. Ya, nah, jadi ya, silakan ini dicoba untuk memahami bagaimana struktur program ini. Nah, perbedaan if, then, dan case of ya. Statement if menyeleksi suatu kondisi dan terpenuhi setelah memproses statement dalam lingkungan yang terpenuhi tersebut. Proses penyeleksian masih dilakukan terhadap segmen if berikutnya yang lain. Nah, kalau case of, bila salah satu kondisi terpenuhi dan statement tersebut telah diproses, statement-statement yang lain dalam lingkungan case of tidak akan diseleksi lagi. Jadi yang kalau case of yang dipilih yang bersesuaian saja. Ya. Lalu ada case of else. Ya, jadi kalau case of, jadi kalau dia case of tadi, kalau dia tidak pilihannya tidak berada pada labelnya, maka dia akan error. Nah, supaya untuk mengatasi itu, supaya dia tidak ada di labelnya, kita kasih batasan else ya, sehingga dia tetap memberikan suatu hasil. Ya, jadi case of else ini adalah pengembangan dari case of. Ya, kalau tidak ada statementnya dia tetap akan diproses. Ya, jadi itu intinya. Ya, jadi itu untuk pertemuan kali ini kita sudah membahas kurang lebih dari struktur kendali aliran. Ada 4, ada if, then, else, case of, dan case of else. Nah, harapannya silahkan dicoba ya di program Pascalnya sendiri. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di grup WhatsApp-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.